Panglima TNI. Tidak ada, tidak ada. Ada Panglima TNI di Rossi, jadi hashtagnya adalah Panglima di Rossi. Perhatikan cara penulisannya, mention Kompas TV, dan live tweet Anda akan bisa ditayangkan di Kompas TV selama program ini berlangsung. Pak Gatot, saat ini masih ada aksi-aksi massa, aksi bela Islam. Sejatinya mereka menuntut keadilan dan menginginkan bahwa terdakwa dihukum maksimal. Seberapa besar menurut Panglima ini memang bisa berujung atau didomplengi pada aksi makar? Rossi sampaikan bahwa masalah Ahok ini kan saya katakan ada dua, politik praktis sama hukum. Masalah hukum saya tidak ikut-ikutan, kayak gitu. Karena memang TNI bukan domain TNI, saya katakan itu. Nah kemudian kalau dikatakan sekarang ini orang kirim bunga, kayak gitu kan, itu yang mengatakan membuat seolah-olah masih berlanjut gitu kan. Sebenarnya yang diberikan oleh yang pengirim bunga itu, menurut saya, itu bukan karya Ahok. Bukan karya Ahok. Pernahkah Ahok mengatakan bahwa saya rencana demikian, rencana begini? Tidak. Ahok selalu mengatakan yang saya kerjakan ini. Kan gitu. Mengapa? Karena sebenarnya yang jadi gubernur kan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang merencanakan kegiatan sesuai dengan kampanyenya selama 5 tahun. 1 tahun sekian bulan beliau jadi presiden. Makanya sering kan Ahok dipanggil ke istana. Tujuan untuk mengontrol. Ya sebenarnya yang jadi gubernur DKI selama ini ya presiden juga, Jokowi juga. Begitu. Akhirnya karyanya kan seperti sekarang ini. Disambut bahwa karyanya bagus segala macamnya gitu. Dan itu suatu hal yang wajar saja. Kalau dulu Rossi lagi pacaran kan tanda cintanya dikasih bunga kan gitu. Sekarang sekarang kan, udah beda, bunga bank maunya. Ya mungkin sebaiknya bunga bank saja yang diberikan sebenarnya. Tapi Pak Gatot, pertanyaan saya adalah seberapa besar sesungguhnya aksi-aksi ini, aksi bela Islam, mereka menuntut keadilan, yaitu supaya terdakwa dihukum maksimal. Tapi kemudian bagaimana menjawabnya atau bagaimana analisa Panglima bahwa aksi ini bisa juga didomplengi pada aksi yang berujung pada kudeta Presiden Jokowi? Kudeta Presiden Jokowi, saya agak tersinggung dikatakan seperti itu. Karena saya sebagai umat Islam juga. Perlu saya buka memori. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada 28 November 1912. Dan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Desember 1926 dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Belum Sumpah Pemuda. Dan yang membuat persatuan karena dua, saya katakan tiang agama di Indonesia tadi. Sebelum kemerdekaan. Pada saat perjuangan merebut kemerdekaan, pasti dimotori oleh para kiai, para ulama, sehingga santrinya bergerak. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Sehingga berjuang dengan senjata apa adanya dan berhasil. Sedikit saya kupas mengapa demikian. Karena manusia Indonesia adalah kesatria yang berjiwa patriot. Buktinya, cek yang katanya ada 700 atau 1.300-an lebih suku di Indonesia ini, di Nusantara ini. Adakah satu suku saja yang tidak mempunyai ciri khas senjata? Dan mereka kata pisau. Oke, lalu hubungannya kalau misalnya aksi yang kemudian menjadi bisa didompleng pada tindakan makar? Saya belum selesai ini kan. Rencong dan dari barat ke timur semakin lama sampai ke timur terbuka besar. Dan tidak ada satu suku pun yang tidak mempunyai tarian perang. Semua punya tarian perang. Ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia itulah kumpulan ksatria yang patriot, berjiwa patriot. Maka kumpulan ini kalau bekerja dengan cara gotong royong. Dan gotong royong
dicek bahasa mana yang ada selain bahasa Indonesia. Mau Inggris kek, mau Arab kek, mau India kek, Perancis kek. Nggak ada. Karena itu milik sekumpulan manusia yang kesatria dan patriot. Khas Indonesia. Khas Indonesia. Sehingga saya katakan tadi bahwa perjuangan ini dengan mudah para ulama memobilisasi. TNI belum ada pada saat itu. Jadi yang memerdekakan bangsa ini adalah mayoritas umat Islam, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, dari berbagai macam suku yang tinggal di sini. Nah, makar, masa mayoritas Islam yang memerdekakan bangsa ini, kemudian pada saat bangsa ini baru masih bayi, apalagi TNI, mendengar informasi bahwa Nika membonceng sekutu akan menyerang ke Surabaya, Bung Karno minta fatwa kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatwa jihad. Itulah lahirnya revolusi jihad. TNI pun sama. Dan seharusnya itu tanggal 9. Oke. Tapi ditunda. Ditunda, kenapa ditunda? Karena menunggu ulama dari Jawa Barat. Kiai Haji Abbas. Dialah yang memimpin di sana. Intinya Bapak tidak melihat sedikit pun ada indikasi bahwa aksi ini bisa didompleng untuk tindakan makar. Saya lanjutkan. Mereka melawan senjata modern dengan bambu runcing, dengan senjata perang seadanya. Tapi bisa membunuh pimpinannya. Apakah sejak perjuangan merebut kemerdekaan yang mayoritas adalah umat Islam, kemudian mempertahankan kemerdekaan umat Islam, kemudian umat Islam akan merusak negara ini? Tidak mungkin. Buktinya 411, 212, damai, aman, tertib. Ini kan berita hoax saja yang menyampaikan seperti itu, sehingga menakut-nakuti kita semuanya gitu. Jangan takut, Indonesia tidak bisa ditakut-takuti. Karena kita kumpulan manusia kesatria yang berjiwa patriot, itu dia. Sebelum 212, ketika memang ada aksi itu, Bapak sempat kemudian secara mendadak menurut saya, ada press conference langsung di Cilangkap yang mengatakan TNI akan berhadapan dengan ormas-ormas yang mengganggu program-program pemerintah. Tapi lengkapnya coba kita lihat lagi bagaimana pernyataan Panglima pada waktu itu. Dan dalam menghadapi kompetisi global yang disampaikan oleh Bapak Presiden, TNI berkomitmen untuk mendukung semua program pemerintah dan sepakat untuk menghadapi semua ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme yang mengganggu jalannya pembangunan nasional. Seperti apa ormas-ormas yang dianggap mengganggu, merongrong program pemerintah? Begini Rosi, bahwa saya dengan rekan-rekan semuanya TNI pada saat dilantik, semua prajurit TNI, tidak mengenal Jenderal Prada, disumpah antara lain setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumpah. Jadi siapapun, apapun yang akan merubah ideologi Pancasila, pasti akan berhadapan dengan TNI. Karena kalau tidak dilakukan, mau agama Kristen kek, mau agama Buddha, Hindu, Islam, kalau sudah berjanji sama Tuhan, kelak di kemudian hari akan dituntut. Gitu. Apakah ormas-ormas yang selama ini ikut terlibat dalam aksi itu tidak dapat dianggap sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan mengganggu program pemerintah? Dalam negara demokrasi, Indonesia negara demokrasi, ada ruang dan tempat untuk menyampaikan pendapat. Diberi itu. Secara konstitusi diberi itu. Nah, 411, 212, itu semuanya kan mereka menyampaikan secara tertib dan aman. Terus kok mengganggu program pemerintah itu dari mana mengganggunya?
Saya pikir tidak mengganggu itu. Jadi waktu pernyataan pers Panglima itu sesungguhnya nggak ada ya. Jadi meskipun Bapak bilang ormas-ormas yang mengganggu program pemerintah, itu belum ada ormas yang mengganggu pemerintah menurut Bapak. Nah, indikasi itu ada. Ini yang saya khawatirkan. Bangsa ini pernah mengalami pemberontakan komunis. Mungkin bisa dikoreksi oleh Profesor 3 kali. Kemudian DITI-NI 5 kali. Pada waktu yang berbeda. Dalam konteks kekinian, itu mulai ada benih-benih Di timbul. sekarang. Iya. Baik komunis maupun NII yang mengatakan khilafah. Yang akan mengganti ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Ini indikasi ini jelas ada. Dan saya katakan tadi bahwa Muhammadiyah dan EU pasti akan bergerak kalau seperti itu. Buktinya pada saat HTI akan mengadakan pertemuan di mana langsung Ansor mengatakan tidak jadi. Posisi militer di mana, Pak? Ya, Posisi militer? posisi militer apabila terjadi jelas benar-benar pasti paling depan. Siapapun, organisasi apapun yang melanggar konstitusi kita yang akan merubah ideologi Pancasila. Karena pembukaan Undang-Undang 45 ada di situ Pancasila. Ya. Tadi kita sudah menyinggung soal bagaimana aksi ini berjalan. Ada 2 kelompok yang berhadapan secara diametral, berhadap-hadapan. Kalau kita lihat headline, saya ke para Pemret dulu, Pak Panglima. Pemberitaan setelah 2 Desember, yaitu coba saya lihat dulu dari Harian Kompas. Harian Kompas menuliskan headline-nya adalah terima kasih karena aksi ini berjalan begitu dengan damai, ya, tidak ada sedikit pun keributan. Itu yang ditulis oleh Harian Kompas. Bagaimana dengan Republika? Republika ini kayaknya Mas Budiman sama Mas Nasihin mungkin telepon-teleponan ya, sama persis judulnya, terima kasih. Kita lihat bagaimana harian nasional lainnya, media Indonesia misalnya, koran Tempo dulu, dan majalah Tempo, demo 212 tercoreng karena makar. Karena makar titik. Demo 12 tercoreng rencana makar. Ini di majalah Tempo. Bagaimana dengan media Indonesia? Media Indonesia juga menulis makar terbukti ada. Para Pemret, saya mulai dulu dengan media Indonesia. Mengapa 212 Anda lebih menonjolkan pada makarnya daripada aksi damainya? Iya, karena dari sisi timing mungkin ya. Timing karena untuk demo itu sudah banyak diangkat oleh media TV kemudian sosial. Ada yang barangkali paling terbaru adalah ya makar itu. Dan tapi seberapa cemas atau memang seberapa besar peluang makar itu Anda lihat dari aksi yang berjalan damai ini? Karena ada yang ditangkap kan oleh Polri waktu itu. Jadi makanya kita bilang terbukti ada. Ya ada. Karena memang polisi menangkap beberapa orang waktu itu yang dikatakan diduga akan melakukan makar. Nah jadi itu saya kira sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa polisi melakukan penangkapan itu. Jadi kita lebih mengambil makarnya begitu. Oke, kalau Tempo juga melihat bahwa makar. Gini, saya kira betul ada fakta lain selain demonstrasi, ada penangkapan. Penangkapan terhadap orang-orang yang diduga makar yang sebetulnya bergerak ingin memanfaatkan keadaan. Kira-kira kita sudah tahu itu semua. Nah, persoalan demonstrasinya sendiri, ya tentu saja kita mengapresiasi demo itu berjalan tertib. Tapi demo tertib itu kewajiban demonstran. Itu ada aturannya, memang demo harus tertib. Yang kami kritik adalah bahwa ada sekelompok orang dengan jumlah yang sangat besar, 1 juta dan klaim lain mereka bisa lebih, yang ingin memaksakan kehendak untuk menekan aparat kepolisian, hakim dan penegak hukum untuk mengambil satu posisi tertentu, yaitu menghukum dan menjadikan Ahok sebagai terdakwa. Nah ini yang kita persoalkan ketika itu. Jadi nggak bisa di negara hukum ini ada massa berkumpul untuk menekan pengadilan. Nah ini yang kami persoalkan. Persoalan makar. Jadi Anda melihat bahwa tekanan massa, aksi massa ini lebih pada tekanan?
Ya, tekanan, saya kira itu. Dan harus diingat pada 212 posisi Pak Ahok sudah menjadi terdakwa atas demonstrasi 411 begitu. Jadi tidak relevan lagi sebetulnya demo 212. Terus buat apa dong? Seberapa besar sih Anda percaya bahwa ini bisa menjadi salah satu aksi yang didomplengi rencana makar? Saya kira kan sudah terbukti ya, ada penangkapan sekian orang pada malam itu dan keterangan polisi dan beberapa perkembangan saya kira menunjukkan ada upaya-upaya yang sangat serius, betapapun itu mungkin tidak signifikan dalam hal jumlahnya, tapi ada upaya itu dan polisi mengambil inisiatif dan terbukti bahwa apa yang dikhawatirkan polisi itu tidak berhasil. Oke. Singkat saja, Mas Nasihin, Anda juga bersama Kompas, Anda harian ini mengatakan terima kasih karena dengan jumlah yang begitu besar berjalan dengan damai. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang ingin kita sampaikan adalah pesan bahwa mereka ini ingin menyampaikan aspirasi. Dan ini dalam sejarah Indonesia, gerakan massa yang bukan mahasiswa rasanya sangat jarang dan baru kali ini. Dengan jumlah yang begitu besar? Iya, gerakan massa yang non-mahasiswa. Selama ini gerakan massa itu umumnya adalah mahasiswa. Dan ini jelas sesuatu yang banyak orang cemas kan. Karena ini massa cair kan. Dan ternyata apapun bisa terjadi sebenarnya. Ya, apapun bisa terjadi dan ternyata berjalan semua lancar. Dan tentang makar, saya termasuk salah satu yang tidak percaya. Karena makar itu butuh plot, butuh rencana, butuh pertemuan, dan butuh semuanya. Terutama ada situasi militer pecah, aparat pecah, birokrasi pecah, kondisi ini Anda tidak lihat. Saya ke harian Kompas dulu, Mas Budiman. Secara khusus harian Kompas juga mengatakan terima kasih untuk aksi damai 212. Ya, terima kasih karena Presiden juga mengucapkan banyak terima kasih karena semuanya itu berjalan damai, dan terima kasih juga kepada Panglima, kepada Kapolri, kepada pengunjuk rasa yang bisa menjaga bahwa semua itu berjalan damai. Sehingga di balik sebelumnya ada kecemasan luar biasa, semua berjalan damai, dan terima kasih harus disampaikan kepada siapapun yang terlibat dalam aksi-aksi itu. Menurut Anda wajar nggak atau realistis nggak sebenarnya kita harus cemas terhadap aksi massa yang bisa berujung pada makar? Wajar saja, dalam setiap aksi massa yang begitu besar, potensi pendomplengan pasti ada. Potensi probabilitas itu pasti ada. Dan itu tanggung jawab dari kemudian aparat kepolisian, pimpinan pengunjuk rasa untuk mengamankan itu semua. Bahwa kemudian ada polisi yang kemudian menangkap orang-orang yang diduga makar, menjadi tanggung jawab kepolisian juga untuk membuktikan di pengadilan. Karena pasal dalam KUHP kan memang barang siapa yang berencana dan lain sebagainya, itu tanggung jawab kepolisian, dan kita masih menunggu juga apakah kemudian ditangkap-tangkap kemudian memang dibawa ke pengadilan, sehingga tidak ada sebuah peradilan yang sifatnya jalanan atau dari kepolisian harus dibuktikan dalam pengadilan yang terbuka. Oke, kami akan kembali sesaat lagi.